Kita terhubung ke YouTube juga, Mas Budi. Oke, ya. Ya. Asik. Kita ini Pak Khalid masuk. Assalamualaikum, Pak Khalid. Ya, ini Pak Ketua nih. Pak Khalid, assalamualaikum. Suaranya belum masuk, Pak Khalid. Nah ini suaranya belum keluar nih, belum terdengar. Ya. Belum kedengaran Pak Khalid. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam, Pak Khalid. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sudah sehat? Sehat ya. Makasih ya sudah bersedia nih. Sama-sama. Alhamdulillah, Mas Wi, Bu Neng, sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Terima kasih sekali lagi Mas Budi ya. Baik ya. Kapan-kapan kita undang juga ke ini ke Insya Allah. Pak, iya. Pak Khalid, kita mulai ya. Oke. Sambil menunggu yang lain bergabung, nggak apa-apa nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati semua, Bapak Dr. Khalid Al-Walid, Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Yang kita hormati bersama, Bapak Dr. Budi Munawar Rahman. Beliau anggota Dewan Pembina dan Dewan Pakar ya, sekaligus dari Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Lalu juga di sini yang kita cintai bersama, Ibu Dr. Neng Hana. Beliau adalah Ketua Departemen Media ya Bu Hana ya? Iya, Media dan Informasi. Media dan Informasi Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia, dan juga teman-teman dari pengurus AFI yang telah bergabung, selamat datang, dan juga peserta Sekolah Akidah dan Filsafat Islam. Pada sore hari ini kita alhamdulillah melanjutkan salah satu program inisiatif dari AFI, yaitu Sekolah Akidah dan Filsafat Islam. Bulan lalu kita sudah launching dengan Pak Fakhruddin Latif, Fakhruddin Faiz. Fakhruddin Faiz. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan banyak hal di situ, dan pada sore hari ini kita telah
kita akan mendengarkan bersama dan berdiskusi bersama, didampingi oleh Pak Dr. Budi Munawar Rahman yang akan memberikan gambaran tentang sketsa filsafat dan sains dalam peradaban Islam klasik. Baik, pada kesempatan ini yang pertama mungkin sebelum nanti ke acara inti, kita persilakan Bapak Dr. Khalid Al-Walid untuk memberikan sambutan dan pengantar. Silakan Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Mas Budi ya. Ini luar biasa kita kehadiran pada hari ini, satu kehormatan, betul. Kehormatan, kebanggaan kita, Dewan Penasihat kita juga, Budi Munawar Rahman, semoga sehat selalu ya. Amin. Pada kajian kita yang kedua dari Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam ini. Dan juga terima kasih kepada Mas Subhi yang sudah memfasilitasi hari ini ya kegiatan ini, juga Bu Hana, juga ada Bu Tin di sini, sekretaris AFI dan Hakim dan teman-teman semua dari AFI dan teman-teman yang memang pecinta filsafat. Satu hal mungkin yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa memang negeri ini sebenarnya sangat membutuhkan ya pemikiran-pemikiran mendasar dari tokoh-tokoh besar kita. Saya yakin Mas Budi misalnya itu dan teman-teman semua merasakan ya bagaimana peralihan kemudian pemikiran dari tokoh-tokoh besar sebelum tokoh-tokoh yang pernah ada, ya kemudian pentas intelektual di Indonesia seperti Cak Nur, Gus Dur, dan yang lainnya ya, yang kita sekarang mungkin banyak kehilangan pikiran itu. Bahkan kita melihat bahwa bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran agama yang berkembang ini, baik secara populer ya, melalui media sosial dan sebagainya, itu pemikiran-pemikiran yang mungkin sangat tekstualis ya. Gagasan-gagasan yang besar yang sudah digagas oleh para pemikir kita sebelumnya itu mungkin sekarang ini hampir tersisihkan, kita lihat. Mungkin ini kita perlu kerja keras bersama ya untuk kemudian membuka lagi keran pemikiran intelektual besar itu dalam melihat kemudian beragam persoalan-persoalan keagamaan, pemahaman penafsiran keagamaan yang luar biasa ya. Sekarang itu kita melihat bahwa bagaimana penafsiran menjadi agama. Jadi agama yang sesungguhnya kemudian ditinggalkan. Penafsirannya kemudian yang dianggap sebagai sudah jadi agama yang kemudian tidak boleh lagi diganggu. Karena itu sudah dianggap sebagai pernyataan Tuhan. Ini yang menjadi persoalan kita bersama. Dan mungkin kita perlu dalam seluruh dimensi lah ya dalam proses kehidupan kita sekarang. Ya. Saya tidak tahu apakah itu, tapi saya melihat misalnya problem yang kita hadapi juga ini bukan hanya di kita, ternyata terjadi ya. Kita melihat di beberapa negara-negara Arab sekalipun itu mulai juga terjadi hal yang sama ya, budaya keagamaan yang kemudian simplisitis, ya, tekstualis dan populer ya, yang tidak mendalam dan mengakar, ini menjadi satu persoalan dasar ya. Ini yang mungkin perlu kita rombak cara berpikir ini, dan di sini ada Mas Budi Munawar ya, yang merupakan menurut saya beliau ini mungkin kita bisa nyatakan ya, itu sebenarnya adalah jajaran yang tersisa ya dari pemikiran tokoh-tokoh besar sebelumnya ya. Yang sekarang itu kan satu persatu sudah hampir nggak ada ya tokoh-tokoh itu. Tapi kita masih punya Mas Budi Munawar yang merupakan mungkin sebagai pewaris pemikiran intelektual. Nah, kita mungkin nikmati hari ini dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan saya sekali lagi mengucapkan apresiasi kepada Mas Budi ya, berpanjang kata. Dan saya harapkan tentu saja ini Mas Budi ya, bahwa pembicaraan-pembicaraan kita di sini itu bisa menjadi sebuah platform nantinya ya bagi pemikiran keislaman di Indonesia. Terima kasih Mas Budi dan semua teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Khalid. Ini memang ada tantangan besar ya di Indonesia ini bagaimana melanjutkan dan melakukan terobosan-terobosan untuk pengembangan pemikiran Islam di Indonesia. Nah, memang tepat sekali tadi. Jadi yang paling konsisten tuh Mas Budi memang kelihatannya ya dalam hal ini. Jadi nggak ada belok-beloknya itu Mas Budi ya ke politik gitu ya, enggak ya? Atau ada niat Mas Budi? Iya. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah kehadiran Bapak Budi Munawar Rahman yang nanti diskusinya akan dipandu oleh Ibu Dr. Neng Hana. Nah, untuk singkatnya dipersilakan Bu Neng untuk memandu acara pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak Dr. M. Subhi Ibrahim yang menjadi host pada diskusi kedua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Hadirin sekalian, alhamdulillah ya nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Ketua AAFI yaitu Bapak Dr. Khalid Al-Walid, yang sama-sama kita hormati narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini, Bapak Dr. Budi Munawar Rahman. Beliau adalah Dewan Pembina AAFI, ya, juga akademisi dari STF Driakara, dan tadi intelektual di Indonesia yang selama COVID ini, COVID pandemi dan setelahnya itu hampir setiap minggu saya tuh bertemu sama Pak Budi dalam kajian-kajian ya, apakah misalkan di Urban Sufism atau di Nurholis Majid Society atau juga tadi di kelas kadar pemikir Islam Indonesia ya. Namun tadi memang saya mengikuti terus, tapi memang seringnya off cam, Pak. Tapi saya bersyukur sekali pada sore hari ini bisa memandu diskusi, dan ini sebuah kehormatan bagi saya untuk memoderatori seorang narasumber yang selalu dikatakan katanya penerus pemikiran Islam progresif di Indonesia ya. Kacamatanya terbuka, toleran, demokratis, dan penerus juga dari Nurholis Majid. Pak Budi Munawar Rahman ini ya sebagai moderator mungkin saya sedikit mengulas ya Pak ya. Beliau adalah pendiri Nurholis Majid Society yang juga kajian-kajiannya kemarin juga cukup progresif. Saya pikir menampilkan banyak narasumber yang keren-keren, ada Nurholis Majid, ada Mbak Lis Markus, ya itu saya ngikutin banget itu. Terima kasih sehingga mendapatkan pencerahan. Beliau juga merupakan dosen di Driakara, kemudian pernah menjadi direktur Pusat Studi Islam di Paramadina selama 12 tahun, dari tahun 92 sampai 2004, yang antara lain mengkoordinasikan seminar bulanan, klub kajian agama, yang tengah berlangsung ya Pak ya, sampai klub kajian agama ke-200 lebih. Inilah kelebihan Bapak tuh sangat konsisten, istiqomah. Dan buku-bukunya ini luar biasa. Dulu kita sempat di UIN Bandung itu ada diskusi buku yang tebal itu, merayakan keberagaman atau apa ya, itu yang sangat tebal buku Bapak ya, dan buku-buku yang lainnya sangat-sangat produktif, sehingga hadirin sekalian di diskusi yang kedua ini kita memiliki tema sketsa filsafat Islam dan sains di masa klasik peradaban Islam. Nah, kalau misalkan melihat ini Pak boarding school ya,
hadirin sekalian, selalu tokoh-tokoh Islam ini disebut. Anak saya misalkan ini di kelas 2 SD Al-Ghazali gitu ya, kelas Al-Ghazali. Sebelumnya di kelas 1 itu Ibnu Firnas gitu. Nah, apabila berbicara terkait romantisme masa lampau ya, romantisme masa lampau Islam itu senantiasa dikaitkan dengan zaman keemasan, yaitu zaman klasik tadi. Betapa kita bangga misalkan memiliki Al-Ghazali, Ibnu Firnas, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina misalkan ya. Namun tadi apa sih semangat yang menjadikan sains dan filsafat ini berkembang di dunia Islam? Dan hari ini ya kita menyaksikan bagaimana kondisi peradaban Islam yang tentu saja masih jauh dibandingkan peradaban yang lain yang maju, sehingga kadang-kadang hanya romantisme saja tanpa mempelajari substansinya. Kenapa sebetulnya bisa demikian gitu ya, bisa demikian. Dan pada kesempatan kali ini ya insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan penjelasan dari seorang narasumber yang sudah tidak diragukan lagi, yaitu Bapak Budi Munawar Rahman. Bapak, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Neng Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada asosiasi dan penyelenggara Sekolah Akidah dan Filsafat Islam, Pak Dr. Nur Khalid Walid, Pak Dr. Subhi Ibrahim, yang sudah mengundang saya pada acara yang kedua. Ketika saya diminta oleh Mas Subhi, saya mengusulkan tema yang simpel saja, yaitu tema filsafat Islam. Ini tentu tema yang biasa untuk sebagian Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tapi saya akan bicara sebagai sebuah sketsa umum dan kemudian akan melihat ke depannya bagaimana. Seperti tadi Pak Khalid dan Teh Neng kemukakan, tantangan-tantangan ke depan kita sebenarnya cukup besar ya, cukup banyak ya. Oke, baik. Saya sudah menyiapkan slide. Izinkan saya untuk share screen. Oke, nah, ini dia. Oke, jadi ini yang akan saya bicarakan pada sore hari ini, sebuah sketsa. Saya tidak akan bicara tentang filsafat dan sains Islam dalam arti yang detail, karena itu juga memerlukan waktu, tapi sebagai sebuah sketsa kita bisa melihat bagaimana di masa peradaban Islam klasik itu, bukan untuk meromantisir, tapi untuk melihat apa yang sebenarnya hilang dari tradisi besar, tradisi dahsyat yang sekarang makin diakui, dari perkembangan filsafat dan terutama sains yang saya nanti akan kemukakan. Dan kita akan melihat bagaimana di masa itu sebenarnya perkembangan ini memang suatu perkembangan yang luar biasa dan ikut memberi pengaruh pada peradaban-peradaban lain. Oke, ini agenda yang akan saya kemukakan, yaitu kita akan bicara tentang filsafat, sains, dan peradaban Islam. Dan saya akan memperkenalkan satu buku yang relatif sebenarnya masih cukup baru, tidak terlalu lama, beberapa tahun yang lalu. Buku yang diterbitkan oleh National Geographic, buku yang bagus sekali dan susah mendapatkannya di Indonesia, tapi alhamdulillah saya punya e-booknya. Kalau teman-teman memerlukan nanti bisa minta japri saja ke panitia. Nanti saya akan kirimkan. Tapi ini buku yang memang sangat bagus. Saya pernah mendiskusikan buku ini dengan Pak Prof. Mulyadi Kartanegara dan dia sangat kagum pada usaha untuk menghimpun satu legacy dari peradaban Islam yang terus-menerus selama 5 sampai 7 abad ya.
Dan ini satu perkembangan yang sangat baru ya, semakin diakui adanya inventions atau temuan-temuan terutama dari segi sains. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana peradaban Islam ini selanjutnya pengaruhnya terutama di Eropa ya. Oke. Wah, rupanya nggak bisa ini. Sebentar, saya matikan. Oke. Saya tidak usah besarkan saja, kayaknya ada masalah sedikit. Nah, jadi kalau kita mencoba melihat perkembangan peradaban Islam tentu saja dimulai dari sang Nabi sendiri, dari Nabi Muhammad, dan kemudian dilanjutkan oleh 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang kalau kita lihat dari segi perkembangannya, memang peradaban Islam ini adalah peradaban yang perkembangannya cepat sekali ya, sangat cepat. Sesuatu yang sebenarnya sekarang diakui bahwa ini peradaban yang memang betul-betul luar biasa, karena nanti kita akan lihat hanya dalam 100 tahun sejak Nabi Muhammad wafat, peradaban ini berkembang pada satu daerah yang sangat luas, dari Spanyol sampai kira-kira Pakistan lah sekarang ini. Nah, tapi melihat perkembangannya pada masa khalifah itu sebenarnya hanya di Jazirah Arab ini, tapi kemudian nanti pada pasca dari 4 khalifah ini akan berkembang pesat sekali, terutama pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Sehingga kemudian ada satu indikasi bahwa pada mulanya umat Islam itu memang menginginkan adanya satu kekhalifahan universal ya. Tapi rupanya itu hanya terjadi pada jangka yang pendek saja, karena nanti pada masa pemerintahan 3 khalifah pertama, kemudian masa pemerintahan khalifah yang keempat, Ali, sudah mulai dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti tantangan dari Muawiyah, dan setelah itu ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, dan ketika Bani Abbasiyah terjadi perpecahan dari kekhalifahan tersebut. Oke, nah tapi dari perkembangan awal peradaban Islam itu ada hal yang menarik, bahwa dalam masa yang hanya 100 tahun dunia Islam itu telah terbentang sangat luas seperti gambar ini, yaitu dari Andalusia ini sampai di perbatasan India di sini, Pakistan sekarang mungkin ya. Nah, ini daerah yang sangat luas, dan ini bisa terjadi hanya dalam 100 tahun ya. Satu perkembangan yang luar biasa, tidak ada tandingannya dalam sejarah agama-agama. Ini terjadi hanya di dalam agama Islam. Agama Kristen memerlukan 300 tahun, sehingga kemudian ketika Roma menjadi Kristen, baru kemudian terjadi perkembangannya sangat luas, terutama di Eropa. Nah, di dalam satu analisis dari seorang ahli sejarah Islam, namanya Marshall Hudson, yang menulis buku The Venture of Islam, dia melihat bahwa ada hal yang penting sekali dari sejarah peradaban Islam ini, yang menurut dia perkembangan penulisan sejarah dunia perlu direvisi, terutama dalam melihat babakan-babakannya. Dan dia mencoba membuat satu rencana buku besar menggantikan buku sejarahnya Arnold Toynbee, yang nanti akan menaruh bahwa peradaban Islam itu ada dalam peradaban yang peralihan ya, dari peradaban lama ke peradaban modern. Dan peradaban modern tidak bisa mengabaikan peradaban Islam. Itu yang
proyek yang dibuat oleh Marshall Hudson, tapi dia tidak bisa menyelesaikan karena dia meninggal sebelum proyek ini selesai. Tapi satu bukunya yang judulnya The Venture of Islam ini itu sudah sempat terbit, dan ini buku yang sangat dikagumi, buku yang di Indonesia diterjemahkan oleh Pak Mulyadi dan sering dipromosikan oleh Nurcholish Madjid. Nah, salah satu tesis dari Marshall Hudson ini adalah bahwa sebenarnya sejarah umat Islam itu adalah sejarah sebuah venture, sebuah percobaan menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya, di mana ada satu hukum-hukum objektif dan immutable terkait dengan perkembangan sejarah, dan kita bisa belajar tentang bagaimana sejarah umat manusia ini dengan satu skop terkait dengan Islam, berarti sejarah masa Islam itu yang merupakan satu venture. Dan juga ini sesuatu yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa kita perlu berpikir ilmiah ya, bahwa peristiwa sejarah ya memang peristiwa sejarah begitu, sehingga kemudian ini adalah satu hal yang kadang-kadang sering diromantisir oleh kalangan Muslim, terutama terkait dengan soal agama, tapi sebenarnya berpikir ilmiah itu berarti berpikir bahwa sejarah ya sejarah begitu. Dan kita tahu bahwa salah satu hal yang paling paling besar terjadi di dunia Islam awal itu adanya fitnatul kubra ya, adanya fitnah besar yang telah mengakibatkan pembunuhan Khalifah ketiga Utsman ibn Affan, perang antara Ali ibn Abi Thalib dan Muawiyah ibn Abi Sufyan, ada revolusi Abbasiyah, ada perang antara Al-Amin dan Al-Ma'mun, dan seterusnya. Jadi peperangan-peperangan itu di dalam sejarah awal Islam itu sangat banyak, dan ini betul-betul suatu hal yang harus diperhatikan, karena perkembangan dinamika sejarah Islam itu ada juga di dalam perkembangan besar dinamika ini ya. Dinamika ini. Kita loncat dalam sejarah ini, kita masuk ke dinasti Abbasiyah. Setelah revolusi Abbasiyah yang kemudian berdiri pemerintahan di Baghdad, umat Islam menyaksikan adanya dinasti lain yang juga sempat mencapai puncak kejayaannya. Jadi sebelumnya ada Bani Umayyah, kemudian ada Bani Abbasiyah, sehingga kemudian dunia Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu ada dua kekhalifahan. Ada kekhalifahan Umayyah, ada kekhalifahan Abbasiyah ya. Dulu Umayyah meliputi daerah yang semuanya ini, tapi kemudian setelah ada revolusi Abbasiyah terbagi dua pada kekhalifahan Abbasiyah, dan kemudian ada sisa dari Umayyah yang masih bisa bertahan, yaitu di Andalusia, di Spanyol. Nah, inilah latar belakang dari perkembangan dunia Islam, yang nanti perkembangan filsafat dan sains itu ada di masa-masa ini ya, terutama masa dinasti Umayyah dan masa dinasti Abbasiyah ya. Nah, saya sekarang akan masuk pada sketsa ya, sebuah sketsa tentang filsafat dan sains, karena ini merupakan salah satu dari hasil perkembangan peradaban Islam. Jadi saya di dalam uraian sore ini saya memasukkan sains sebagai tidak terpisah dari filsafat. Kita di Indonesia biasanya bicara tentang sains atau sains Islam itu sebagai terpisah dari filsafat. Ini sebenarnya adalah tradisi dari Barat ya, dari filsafat dan sains di Barat, di mana filsafat dan sains itu terpisah, dan itu terutama sejak masa modern ya, sejak masa Renaissance, masa modern, sains memisahkan diri dari filsafat, sehingga sekarang pun pembicaraan sains tidak masuk dalam pembicaraan filsafat. Itu pembicaraan yang berbeda. Filsafat akan membicarakan hal-hal terkait dengan pemikiran rasional, sains akan bicarakan hal-hal yang terkait dengan observasi dan temuan-temuan empiris. Tapi kalau kita bicara tentang sains Islam,
maka sebenarnya sains Islam itu masuk dalam bagian filsafat. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, sayangnya pandangan ini berpengaruh pada kampus-kampus Islam, sehingga kita pun mewarisi satu pembicaraan filsafat Islam yang dipisahkan atau terpisah dari sains, ya, sehingga sains tidak dipelajari di IAIN pada masa lalu, ya. Dan sekarang ketika IAIN berubah menjadi UIN, barulah sains itu mendapatkan perhatian. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat filsafat di dalam Islam, nah nanti kita akan bicarakan dua hal tersebut, ya, filsafat dan sains. Tapi karena kita sudah terbiasa memisahkan filsafat dan sains, saya akan bicara filsafat dulu, kemudian sains. Tapi hendaklah kita mengerti bahwa filsafat dan sains ini sebenarnya merupakan satu kesatuan, ya. Sains adalah bagian dari filsafat, ya. Nah, kita tahu bahwa kalau perkembangan filsafat dan termasuk sains di dalamnya itu sebenarnya adalah perkembangan yang terjadi di dalam dunia Islam setelah masa-masa yang seringkali disebut dengan fatah, ya, masa pembebasan. Istilah fatah seringkali digunakan bukan penaklukan, tapi kira-kira seperti itulah sebenarnya maksudnya. Jadi setelah terjadi suatu proses di mana daerah yang tadi petanya saya tunjukkan itu menjadi daerah Muslim, kemudian akibatnya dari pembebasan atau penaklukan ini, seluruh kegiatan intelektual di daerah-daerah tersebut kemudian juga akan terkait dengan Islam. Dan orang-orang Islam sendiri, ini yang menarik, ya, rupanya sangat tertarik mempelajari ilmu-ilmu Yunani atau Helenisme. Jadi raja-raja dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah sangat tertarik dengan ilmu-ilmu Yunani yang ada di pusat-pusat studi filsafat yang ada di daerah-daerah yang sekarang menjadi daerah mereka atau daerah Islam. Setelah dulu pada abad 3 Alexandria dihancurkan, pusat filsafat di Alexandria dihancurkan, dan kemudian para filosofnya dan juga perkembangan filsafat Helenisme pindah ke tempat-tempat yang lain yang ada di Timur Tengah, ya. Yundishapur, Haran, dan beberapa tempat yang lain di daerah-daerah yang mungkin pada waktu itu masuk dalam Persia. Nah, jadi sekarang kita sudah maklum bahwa ada masa di mana terjadi pertemuan antara Islam dan filsafat akibat dari perjumpaan dunia Islam dengan pusat-pusat filsafat di tempat-tempat yang tadi saya sebut ini. Damaskus, Antioquia, Efesus, Haran, Yundishapur, dan seterusnya. Dan disitulah kemudian para raja, para gubernur itu melihat satu perkembangan baru, adanya satu inti peradaban dalam bentuk pemikiran filsafat yang tersimpan secara baik, dipelajari secara baik di pusat-pusat filsafat dan ilmu pengetahuan ini. Sehingga kemudian ada suatu istilahnya para peneliti di masa awal di mungkin 50 tahun yang lalu melihat bagaimana sains dari Yunani itu masuk ke Arab. Jadi buku yang ini termasuk buku yang sebenarnya buku yang mengawali cerita tentang bagaimana dunia Islam itu mendapatkan filsafatnya yang sekarang sesuatu yang sudah biasa. Tapi pada waktu buku ini terbit di tahun 60-an, itu sesuatu yang masih baru sekali, ya. Pemahaman Barat atau modern tentang filsafat di dunia Islam itu masih sangat baru. Tapi sekarang sudah hal yang biasa, sehingga kita bisa mempunyai sekarang bahan-bahan yang sangat sangat lengkap, ya, dalam khazanah modern, di mana dokumentasi tentang bagaimana filsafat itu berkembang dari Yunani ke dunia Islam
itu sudah terdata dengan sangat baik ya. Dan yang menarik dari perkembangan itu adalah kekhalifahan di Damaskus dan di Baghdad, dua kekhalifahan yang tadi saya sebut, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, itu sangat mendukung penerjemahan bahan-bahan ilmu Yunani dan Helenisme ke dalam bahasa Arab. Dan kemudian juga mengembangkannya dalam lingkungan dan pandangan dunia keislaman. Ini suatu hal yang sangat menarik, bagaimana terjadi suatu antusiasme di dalam melihat ilmu-ilmu dari Yunani ini. Tentu saja ada hal yang selektif juga. Satu hal yang paling menarik perhatian saya adalah ternyata ilmu drama itu tidak terlalu antusias disambut di dunia Islam pada waktu itu. Drama-drama yang dramatik itu tidak termasuk hal yang diapresiasi di dunia Islam. Nanti diapresiasinya baru pada masa Renaissance dan juga pada masa eksistensialisme ya, pada tahun 50-an, di mana eksistensialisme yang menekankan hidup ini absurd itu rupanya menyukai drama-drama Yunani yang itu tidak cocok dengan pandangan dunia Islam yang lebih optimis. Oke, nah sekarang kita akan lihat para filosof Muslim yang kita sudah kenali semuanya ini. Saya hanya akan memberikan sketsanya aja, teman-teman pasti sudah tahu. Yang pertama saya ingin sebut begini. Jadi di dalam perkembangan filsafat Islam di Indonesia, itu perkembangannya sangat menarik dan saya senang sekali karena saya melihat bagaimana perkembangan tersebut ya. Saya belajar filsafat Islam tentu saja mulai dari tradisi yang Harunian ya, Prof. Harun Nasution itulah yang memperkenalkan filsafat Islam di dalam tradisi perguruan tinggi Islam. Dan kalau kita lihat bukunya Pak Harun, itu filsafat Islam itu sebenarnya masih betul-betul terbatas pada yang nanti kita akan sebut sebagai peripatetik ya. Tapi menarik, pada tahun 90-an itu mulai terjadi suatu perbincangan baru, adanya tradisi baru filsafat Islam pasca peripatetik yang mulai dengan tradisi Illuminatio, Ishrokiyah, dan kemudian tradisi hikmah, nanti hikmah transendental atau hikmah muta'aliyah, yang pada tahun 90-an saya mengikuti satu seminar besar yang dibuat oleh Elsaf pada waktu itu, dan ada Pak Jalal dan Mas Haidar yang memperkenalkan satu tradisi yang pada waktu itu disebut pasca Ibn Rushd ya, pasca Ibn Rushd. Dan sejak itu sampai sekarang perkembangan filsafat Islam pasca Ibn Rushd itu sudah jauh lebih lengkap ya, dan banyak kajian-kajian termasuk dari STFI Sadra yang memberi kontribusi besar sekali, dan kita melengkapi apa yang dulu hanya peripatetik pada periode Pak Harun ya. Dan sekarang istilah pasca Ibn Rushd yang diperkenalkan pada tahun 90-an itu saya kira juga perlu direvisi, mungkin lebih tepat bukan pasca Ibn Rushd tapi mungkin pasca Ibn Sina ya, karena lebih dekat dengan Ibn Sina tua. Ya, nanti di situ ada Sohrawardi, kemudian nanti puncaknya setelah itu ada Mullah Sadr dan seterusnya terusnya filsafat Islam di Iran. Oke, kira-kira perkembangan filsafat Islam sekarang di Indonesia sudah relatif dipetakan dengan sederhana sebagai 4 perkembangan besar: peripatetik, Masaiyah, kemudian yang kedua Illuminatio atau Ishrokiyah, yang ketiga hikmah transendental atau hikmah muta'aliyah, dan di masa-masa itu juga akan ada filsafat irfan atau tasawuf filosofis. Nah, itu kira-kira 4 utama yang sering disebut sekarang dalam perkembangannya. Apa yang disebut dengan filsafat Islam, alirannya atau mazhabnya itu ada 4 itu. Dan tentu saja menurut saya masih harus ditambah satu lagi, yaitu pemikiran Islam modern yang mempunyai corak yang berbeda. Oke, nah jadi begitulah sebenarnya kita mengenal ada Al-Kindi
ada Al-Farabi, ada Ibn Sina, dan ada Ibn Rus, yang ini adalah tokoh-tokoh besarnya yang apa namanya yang kita pelajari ya. Saya tidak masuk ke dalam detailnya, tapi kira-kira yang menarik dari mereka itu adalah para filosof ini juga adalah ilmuwan sekaligus ya. Mereka adalah saintis sekaligus ya. Misalnya di sini disebut Al-Kindi, itu dia juga seorang pionir dalam ilmu optika ya. Dan kemudian Al-Farabi, dia juga mengembangkan suatu sains integratif yang sekarang sudah mulai banyak dipelajari. Misalnya contohnya buku ini adalah disertasi di kampus-kampus di UIN. Jadi ada banyak disertasi di UIN seluruh Indonesia yang mulai mengkaji hal-hal yang sebelumnya belum pernah dikaji. Dan ini menarik karena mencoba melihat bagaimana sains itu dikembangkan oleh para filosof. Ibn Sina kita juga kenal beliau sebagai dokter ya, dan kedokterannya masih sangat berpengaruh sampai abad ke-17 terutama karena ensiklopedinya yang luar biasa. Ibn Rus juga sangat dikenal di samping ahli fikih ya, fikih antar mazhab, dia juga seorang yang menjadi istilah di sini bridging Islamic tradition and Greek thoughts ya. Jadi menjadi jembatan antara tradisi Islam dan pemikiran Yunani. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Di dalam perkembangan awal filsafat Islam, terutama sekarang kita sebut bagian yang peripatetik itu berakhir pada Ibn Rus, yang di situ sebelum Ibn Rus ada kritik yang besar sekali pada para filosof. Tahafut al-Falasifah itu bukunya apa namanya, ketidakkonsistenan dari para filosof, dari Al-Ghazali yang menyatakan bahwa ada 20 kesalahan dan 3 kesalahan para filosof itu menyebabkan mereka kafir. Nah, Tahafut al-Falasifah ini dikarang oleh Al-Ghazali, seorang filosof juga, tapi filosof dalam arti dia mengkritik filsafat metafisika, filsafat pertama, yang kemudian dijawab oleh Ibn Rus. Kita tahu itu Tahafut at-Tahafut, jadi kerancuan berpikirnya dari buku Kerancuan Berpikir Para Filosof, kira-kira lengkapnya begitu. Dan Ibn Rus ini menjawab apa namanya, menjawab tuduhan-tuduhan menyimpang dari Islamnya Al-Farabi dan Al-Farabi dan Ibn Sina sebagai salah paham dalam melihat filsafat. Ibn Rus membersihkan unsur-unsur neoplatonisme di dalam filsafat Islam dan kemudian menjadi lebih rasional, sangat Aristotelian, sehingga dia disebut sebagai seorang filosof yang sangat Aristotelian. Jadi peripatetik dalam arti yang sangat murni itu ada pada Ibn Rus. Nah, tidak saya sebut di sini, tapi sekarang saya ingin sebut secara lisan saja bahwa sebenarnya pada Ibn Sina, yang sebenarnya dia seorang tokoh peripatetik, tapi di usia tuanya dia menjadi tokoh yang lebih illuminatio, dan dia tidak sempat menyelesaikan pemurnian illuminationya itu, kemudian itu diteruskan oleh Suhrawardi nanti penerusnya. Dan pada Suhrawardi lah kita menangkap satu neoplatonisme yang lebih murni. Jadi itu menarik, pada Suhrawardi dan pada Ibn Rus itu menarik. Mereka berdua telah memurnikan filsafat Islam dengan cara masing-masing, mengarah pada peripatetisme dan mengarah pada illuminatio. Ini dua tren besar Plato dan Aristoteles yang membuat dunia filsafat Islam dan juga dunia filsafat Kristen itu saling berdebat ya, mana yang lebih cocok kepada Islam atau kepada Kristen. Apakah tradisi Plato dan Neoplatonisme, apakah tradisi Aristotelianisme? Itu bumi dan langit perbedaan antara kedua tersebut. Nah,
begitulah kira-kira peta besar filsafat Islam yang nanti pada Ibn Rushd inilah kita akan melihat satu perkembangan Averroisme di Eropa, di Prancis, terutama di Paris, yang kemudian membuat sebuah aliran yang sangat rasional, dan aliran inilah yang menafsirkan Ibn Rushd secara berbeda dengan Ibn Rushd-nya sendiri. Averroisme Latin itu memberi prioritas pada akal ketimbang wahyu, yang sebenarnya Ibn Rushd mengatakan ada dua kebenaran, yaitu kebenaran wahyu dan kebenaran akal, dan dua-duanya merupakan kebenaran yang bersumber dari satu sumber kebenaran yang satu. Nah, tapi pada Averroisme Latin itu diekstrimkan dengan mengatakan bahwa kebenaran yang utama ya akal budi, ya rasio. Nah, itulah nanti cikal bakal pada Renaissance. Oke, nanti saya akan sebut di dalam perkembangan selanjutnya bahwa tradisi filsafat Islam peripatetik nanti akan berkembang pesat sekali dengan caranya sendiri di tradisi Kristen yang disebut dengan tradisi-tradisi seperti Thomisme, Thomas Aquinas dan para filosof sebelumnya, dan puncak yang sangat peripatetik tentu saja ada pada Duns Scotus, ya. Duns Scotus itu seorang yang bisa kita bandingkan dengan Ibn Rushd. Oke, nah yang penting yang kita ingin lihat bahwa filsafat di masa klasik ini, terutama di masa dinasti Abbasiyah ketika masa formatif ini sudah sangat matang, itu kita melihat adanya metode ilmiah. Jadi yang disebut metode ilmiah, dan kata ilmiah ini kata yang pada waktu itu saya kira bermakna bukan hanya ilmiah seperti sekarang, scientific begitu, tapi ilmiah termasuk filosofis. Nah, sekarang sudah biasa dalam diskusi-diskusi kita menyebut bahwa metode ilmiah yang dikembangkan pada masa peradaban Islam itu ada bayani, tafsir teks agama, ada tajribi. Nah, ini tajribi, eksperimental sains klasik Islam, ini fondasi untuk sains Islam. Burhani, yang demonstratif, yang lebih rasional, Aristotelianisme. Kemudian yang irfani, yang intuitif, dan ini nanti berkembang dalam tradisi terutama spiritual Islam, terutama tasawuf, ya. Nah, jadi bayani, tajribi, burhani, irfani ini adalah 4 model ilmiah yang dikembangkan pada masa peradaban Islam, dan masing-masing berkembang dengan ilmunya sendiri, ya. Ilmunya masing-masing dalam ilmu tradisional Islam, bisa fikih, kalam, tasawuf, falsafah, masing-masing punya metodenya sendiri, ya. Tapi kira-kira kita boleh menyebut ini adalah metode filsafat Islam, ya, bayani, tajribi, burhani, dan irfani. Oke, sekarang saya mau masuk kepada sains, ya. Sains. Jadi sains di dunia Islam itu berkembang terutama pada masa Abbasiyah, pada masa dinasti Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah, itu perkembangan sains sudah sangat pesat sekali, ya. Dan kita sekarang sudah punya banyak informasi tentang perkembangan sains di masa Islam ini, dan ada banyak hal yang sekarang kita perlu melihat kembali, ya, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Sesuatu yang tidak dicapai oleh filsafat Yunani. Jadi walaupun filsafat Islam itu adalah filsafat yang berkembang karena dialog antara Islam dan filsafat Yunani, tapi ada hal yang baru, yang luar biasa yang terjadi di dunia Islam, yang di dunia filsafat Yunani tidak terlalu ekspresif, ya. Tentu ada sains Yunani, tapi sains Islam jauh berkembang daripada sains Yunani. Ini sesuatu yang milestone-nya dari filsafat Islam adalah buah dari filsafat Islam itu adalah sains, ya. Jadi kita bisa lihat misalnya dalam astronomi, ya, ada astronomi, kita bisa sebut tokoh-tokoh seperti ini, Muhammad Al-Fazari,
Al-Farghani atau Al-Fraganus, ya. Ada Abbas Ibn Farnas. Ini tokoh-tokoh astronomi yang tentu detailnya bisa kita bicarakan panjang lebar, karena ini adalah hal yang relatif belum banyak didalami, tapi sebenarnya sekarang sudah mulai banyak, ya. Ada teman saya Mukawim misalnya di UIN Yogyakarta menulis disertasi tentang tokoh-tokoh ini, ya, dan sekarang kita sudah mulai punya bahan-bahan, tapi belum terlalu populer, ya. Oke, nah jadi itu astronomi. Kemudian tentu ada ilmu kedokteran, ya. Ilmu kedokteran ada Ar-Razi, ada Al-Zahrawi, ada Ibn Sina. Dan ini menarik sekali, ilmu kedokteran itu berkembang pesat sekali, dan kita masih bisa mendapatkannya juga pada perkembangan-perkembangan dinasti yang lainnya. Misalnya saya pernah ke Turki, itu di Turki, di Ottoman Empire, di dinasti Osman, di Kekhalifahan Osmaniyah, itu pun ada perkembangan kedokteran yang melanjutkan dari tradisi ini. Jadi sebenarnya kalau kita menyebut sains di masa Abbasiyah ini, tapi sebenarnya sains ini juga akan ada di masa-masa setelah Abbasiyah itu. Jadi itu kedokteran, ada ilmu kimia, ada Jabir Ibn Hayyan, itu misalnya tokoh yang sangat terkenal sebagai bapak kimia, ya, bapak kimia Arab, ya, Abu Musa Jabir Ibn Hayyan alias Jeber. Nah, ini tokoh yang dikenal sekali di Eropa sebagai bapak kimia. Dia juga seorang astronom, astrolog, ahli geografi, fisika, dan fisikawan. Di masa itu tentu saja keilmuan tidak spesialis seperti sekarang, karena ilmunya juga masih belum terlalu rumit dan terlalu detail seperti sekarang, tapi seorang tokoh bisa menguasai beberapa hal, ya, keilmuan. Oke. Nah, jadi itu Ibn Hayyan, ada detailnya, kita tidak masuki detailnya. Tapi kira-kira di masa Abbasiyah ini ilmu pengetahuan memang sangat pesat berkembang. Matematika, ya, matematika juga berkembang dengan tokohnya yang Al-Khawarizmi misalnya. Ini tokoh yang sekarang kita kenal sebagai algoritma, ya, Al-Khawarizmi. Ini tokoh matematika yang menginspirasi, ya, sangat menginspirasi sampai sekarang. Nah, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang dengan tokoh-tokohnya yang berkembang di masa awal Islam. Nah, saya mau langsung saja ke sini. Jadi sekarang sebenarnya yang disebut dengan ilmu keislaman, Islamic Sciences pada masa klasik Islam itu sudah dikompilasi, sudah dirangkum, sehingga kemudian misalnya ada 3 jilid buku ini, Essential Islamic Sciences, yang belum banyak dibicarakan di Indonesia. Ini meliputi astrofisika, meteorologi, fisika dasar, mineralogi, botani, zoologi, anatomi, psikologi, dan matematika. Jadi ilmu keislaman yang ilmu sains Islam yang sudah dikumpulkan secara komprehensif, secara lengkap, sehingga kemudian kita punya bahan atau dokumentasi untuk apakah untuk sharing, untuk belajar, untuk mengajar, dan sebagainya. Bahan-bahan seperti ini sangat penting, ya. Oke. Dan bahan-bahan yang lebih textbook, ya, ini ada seperti buku-buku ini, sudah sangat banyak buku seperti ini, buku yang judulnya Islamic Sciences, itu dalam bahasa Inggris sudah sangat banyak. Yang sebagai seorang generalis, saya kira kita memerlukan buku ini, tapi kalau kita menjadi seorang ahli, ya tentu saja harus mendalami di dalam teks-teks aslinya dalam bahasa Arab. Nah, ini buku-buku yang sekarang cukup banyak dipakai. Misalnya Syed Hussein Nasr punya Islamic Sciences and Illustrated Study. Ini buku yang sangat bagus, buku yang sudah dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang
komprehensif. Dan buku yang terakhir adalah buku yang tentu saja yang tadi saya sebut di atas, yaitu mungkin saya loncat sebentar kembali lagi. Nah, ini dia, ini buku yang paling akhir yang saya kira perlu dilihat ya, karena ini juga buku yang cukup tebal. 1001 Invention. Oke, nah satu hal lagi yang perlu dilihat oleh kita adalah arsitektur. Jadi arsitektur Islam itu adalah ilmu atau sains yang mengkombinasi tentu saja dari banyak ilmu-ilmu itu ya. Dari banyak ilmu-ilmu dasar menjadi ilmu yang lebih terapan dan memunculkan arsitektur Islam. Dan arsitektur Islam ini sesuatu yang luar biasa ya. Misalnya kita bisa melihat ini contoh bangunan-bangunan yang ada di dunia Islam, ada Cordova, ada di Iran banyak sekali. Tentu yang awal ini adalah Qubatus Sakhrah ini mengawali dari semua arsitektur Islam ini adalah kubah karang ini, Qubatus Sakhrah di Yerusalem. Ini dahsyat sekali. Karena dari sinilah kemudian semua arsitektur Islam akan berkembang dengan berevolusi dari sini. Nah, ini bangunan-bangunannya yang sangat terkenal. Dan misalnya contohnya yang terakhir ini Masjid Biru ya di Istanbul ya. Masjid Biru ini juga satu bangunan yang luar biasa yang dibuat dengan mengerahkan sains dan teknologi dan seni Islam yang paling maju pada waktu itu. Dan ini menariknya, cerita dibuatnya Masjid Biru ini adalah karena saya lupa nama raja pada waktu itu menginginkan bahwa Islam itu punya masjid sendiri yang hebat, yang tidak kalah dengan Hagia Sophia ya. Hagia Sophia itu awalnya adalah katedral dari Bizantium dan kemudian menjadi masjid, kemudian menjadi museum, sekarang menjadi masjid lagi. Nah, tapi raja pada waktu itu menginginkan kita punya masjid juga sendiri dan dibangunlah masjid yang seperti Hagia Sophia. Dan ini menjadikan kemudian bangunan yang menjadi masjid. Dan ini berdekatan, bersebelahan dengan Hagia Sophia. Oke. Nah, kira-kira itu sketsa besar ya sains, filsafat dan sains dalam Islam yang perkembangannya itu luar biasa ya, luar biasa yang menjadi informasi di dalam dunia modern itu baru akhir-akhir ini. Jadi ini belum menjadi sesuatu yang dipahami dengan baik sampai akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini sudah jauh lebih baik ya. Tapi di tahun 60-an, mungkin tahun 70-an atau ketika kita belajar dari Pak Harun, filsafat Islam baru diajarkan di Indonesia kembali dengan baik, itu kita belum mendapatkan penjelasan seperti ini. Nah, tapi sekarang kita sudah mendapatkan satu informasi yang sudah jauh lebih diterima di lingkungan, terutama di lingkungan di Eropa, bahwa ada pengaruh sains dan peradaban Islam ke Eropa dan membantah tesis bahwa abad pertengahan itu adalah abad kegelapan. Jadi ini menarik. Ini tentu bias dari filsafat modern yang menganggap bahwa filsafat itu Yunani dan di abad pertengahan itu kegelapan karena meninggalkan Yunani. Padahal sebenarnya tidak gelap-gelap sama sekali karena di sana filsafat juga masih berkembang, terutama pada tokoh-tokoh yang tadi saya sebut, Thomisme atau Duns Scotus, banyak beberapa filosof yang rasional lainnya yang membangun satu peralihan dari Neoplatonisme pada masa awal
kekristenan abad 3 dan sekitar itu menjadi lebih kepada peripatetik setelah ada pengaruh dari filsafat Islam. Nah, dan lebih jelas lagi bahwa abad pertengahan itu bukan abad kegelapan kalau kita mengakui adanya perkembangan sains dan filsafat Islam. Nah, pada masa itulah kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya kegelapan abad pertengahan itu hanya gelap di Eropa, tidak gelap di Timur Tengah, di pinggir-pinggir peradaban Eropa itu, yaitu Timur Tengah, itu tidak gelap ya. Itu adalah masa yang terang sebenarnya. Nah, itu tesis dari buku yang National Geographic tadi itu. Karena kita sudah lihat bahwa ada pengaruh sains dan peradaban Islam ke Eropa. Kita sudah lihat temuan-temuan yang luar biasa. Ibn Sina, di sini ada penemuan manfaat etanol, penemuan teori penularan TBC, Al-Zahrawi tentang menjahit, dan kemudian Al-Khawarizmi tentang aljabar, tentang trigonometri, astronomi, penemuan algoritma, angka nol, Ibn Firnas ya, penciptaan ide pesawat ya, itu menarik sekali nih Ibn Firnas, dan juga ilmuwan yang serba bisa. Dan beberapa lagi yang lain, ada banyak sekali. Oke, dan juga kita bisa yakin bahwa ada satu transmisi ilmu dan filsafat dari Islam ke Eropa itu, kalau kita lihat juga dari kata pinjaman dari sains Islam. Misalnya kata-kata bahasa Inggris ini, alambik, alkemi, alkohol, azimuth, elixir, henna, nadir, saffron, dan lain-lain. Itu adalah kata-kata yang berasal dari sains Islam. Juga kata yang lain, algebra, dari aljabar, safari, itu bahasa Arab, safar, menjelajahi, sofa, tempat duduk kita itu dari bahasa Arab juga sufa, ada juga matras ya, itu yang tempat tidur itu ya, bahasa Arabnya matrah. Banyak kata-kata seperti itu, orange ya, itu dari bahasa Arab, narancia, orange, dan kemudian candy dari Kant, sirup dari syarab. Nah, itu menarik. Ini kata-kata Arab yang sebenarnya ada dalam sains Islam dan kemudian masuk ke Eropa. Ada cotton, alkohol, dan masih banyak lagi. Oke, jadi kontak orang-orang Barat dengan dunia Timur melalui berbagai saluran telah membawa ilmu pengetahuan dan teknologi Islam ini dari Timur ke Eropa, dan ini memberi sentuhan untuk kemajuan dunia Barat selanjutnya ya. Dan dulu ini tidak diakui kontribusi Islam kontribusi Islam pada peradaban Barat ini dulu tidak diakui. Ditutup-tutupi ya, karena konflik-konflik yang berkepanjangan antara dunia Eropa dengan dunia Islam, perang salib dan perang-perang kekhawatiran terhadap invasi dari misalnya yang paling akhir sampai sebelum Perang Dunia Pertama, itu masih orang Eropa masih takut dengan Turki Osmani ya, Ottoman Empire, sampai Ottoman Empire kalah dalam Perang Dunia Pertama. Tapi syukurlah sekarang ini semua sudah berubah. Sekarang sudah ada pengakuan kontribusi Islam, dan ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut ya, karena sekarang informasinya sudah sangat banyak. Jadi apa yang kemudian hilang dari dunia Islam, terutama perkembangan filsafat dan sains, itu berkembang kemudian di dunia Barat ya. Dan
dan filsafat Islam kemudian berubah perkembangannya menjadi lebih hikmah, ya, lebih illuminatio, dan kemudian sampai munculnya kemudian pemikiran Islam atau modernisme. Misalnya ini, ya, ada satu orang namanya Diana Dark. Ini saya juga baru membaca bukunya. Dia menulis buku judulnya Stealing from the Saracen. Stealing from the Saracen. Ini satu buku yang menguraikan tentang arsitektur Islam, ya. Jadi bagaimana arsitektur Islam itu telah memberi bentuk pada arsitektur bangunan-bangunan suci di Kristen, ya, terutama katedral-katedral di era Gotik, ya, yang itu pengaruh dari Islamnya sangat banyak, ya. Tapi dia memberi judul bukunya ini menarik, ya, Stealing from the Saracen. Jadi Saracen ini istilah orang Eropa abad pertengahan untuk menyebut orang Arab, ya, Saracen. Artinya pencuri, ya. Jadi sebenarnya yang mencuri itu siapa? Nah, gitu. Jadi maksudnya Diana ini menulis buku Stealing from the Saracen, itu yang mencuri itu siapa, ya? Jadi dia memberi uraian yang sangat menarik. Ini di slide ini saya lampirkan ada video 7 menit yang dia menjelaskan bagaimana katedral-katedral utama di Eropa itu sebenarnya adalah banyak sekali ciri-ciri arsitektur Islamnya, ya, dan seni Islam lainnya seperti arabes dan seni-seni yang heksagram semacam itu. Oke. Nah, saya mau loncat saja. Jadi sekarang kita sudah punya satu informasi bagaimana Islam, sains Islam itu membuat Renaissance Eropa, ya. Ini sesuatu yang semakin lengkap informasinya dan kita bisa punya banyak cerita kalau kita mengajar atau bercerita tentang filsafat Islam. Kita bisa punya banyak ilustrasi, ya, ilustrasi yang menambahkan dari ilustrasi yang sudah kita kenal sebelumnya. Misalnya salah satu ilustrasi yang kita kenal sebelumnya adalah mengapa Aristotelianisme itu atau filsafat Yunani lebih umum lagi bisa diterima di dunia Kristen. Nah, itu dulu ilustrasi yang kita dapatkan sangat menarik karena dikatakan bahwa dunia Kristen mendapatkan filsafat itu dari dunia Islam setelah mereka yakin bahwa filsafat itu aman untuk agama. Jadi sudah menjadi kalau kita sebut filsafat Yunani itu virus, ini sudah menjadi suatu vaksin, ya, satu hal yang akan membuat aman. Seperti COVID itulah, ketika jadi vaksin dia aman dan bisa melawan virusnya sendiri. Nah, itu mengapa kemudian filsafat Yunani melalui Arab dipelajari di Eropa, karena mereka yakin orang Islam aja aman, tidak menjadi ateis, kira-kira begitu. Dan sekarang orang Kristen juga begitu, sampai kemudian mereka mulai pede setelah penerjemahan dalam bahasa Latin lebih banyak, akhirnya mereka juga menerjemahkan langsung dari bahasa Yunani atau ke bahasa Latin. Dan yang menarik, ada banyak buku-buku filsafat Yunani yang sudah tidak tersedia dalam bahasa Yunani aslinya, ya. Dan yang ada itu adalah manuskrip dalam bahasa Arab yang itu diterjemahkan dalam bahasa Latin. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita sekarang sudah punya banyak informasi tentang bagaimana sains Islam itu telah membentuk peradaban Renaissance Eropa. Satu hal lagi yang lain yang mau saya tambahkan itu misalnya humanisme, ya. Humanisme yang menjadi kebanggaan dari Renaissance itu sebenarnya juga banyak pengaruh dari dunia Islam. Itu sering dikatakan bahwa
bahwa ada filosof yang mengawali Renaissance itu namanya Pico della Mirandola. Itu adalah filosof yang banyak mengambil inspirasi tentang pandangan kemanusiaan yang optimis itu dari para filosof Arab ya. Oke, nah sekarang sebelum mengakhiri kita perlu lihat sedikit tentang bagaimana sebenarnya perkembangan dari peradaban Islam dan peradaban Eropa. Ini ada buku yang sudah banyak dibicarakan di kita di Indonesia akhir-akhir ini, tahun ini, dari Ahmed Kuru, Profesor Ahmed Kuru, seorang ahli ilmu politik dari dari Amerika. Dia menulis buku ini, Islam, Authoritarianism and Underdevelopment. Ini buku sebenarnya tentang mengapa dunia Islam mengalami kemunduran. Nah, tapi di dalamnya ada satu uraian yang menarik ini ya. Peta ini yang mungkin saya mau besarkan, mudah-mudahan bisa. Ya. Tidak berhasil. Oke. Wah, mengapa ya kok nggak bisa begitu? Oke, mungkin saya buka lagi. Ini kelihatan nggak, Mas Yubi? Belum, Mas. Belum ya. Okay. Mau dibantu dari host? Iya, ini kok saya nggak bisa kembali ke ininya, ke Zoom. Oh, di sini mungkin. Ini ya. Atau dibantu aja deh. Ya, dibantu aja. Ya, silakan. Ya, sedikit lagi. Oke, dibesarkan ya. Ya, terus sampai ke bawah sudah bagi yang terus lagi sampai akhir, hampir akhir. Ya, terus. Ya, sudah stop. Nah, maju, kembali. Yang ini, yang ada mundur lagi. Oh, tadi sudah di bawah, di paling bawah. Jauh terus. Ya, terus satu lagi, terus beberapa lagi. Ya, satu lagi. Nah, stop di sini. Oke, nah kita lihat ini. Ahmed Kuru membuat satu tabel yang menarik sekali yang kita seringkali tidak menyadari ya, bahwa supremasi Muslim itu terjadi pada tahun 800 sampai 1198, abad 9 sampai abad 12. Itu untuk filsafat dan sainsnya. Nah, kita bisa lihat supremasi Islam pada abad 12. Mulai abad 12 itu dunia Eropa sudah mulai berkembang, akhirnya setara. Dunia Islam, dunia Eropa seperti majunya dunia Islam ya. Itu pada abad 12. Mungkin 13, 14, 15 sudah setara ya. Tapi pada abad 17 itu dunia Eropa Barat terutama, itu menjadi supremasi, menjadi lebih unggul ya. Sampai sekarang. Jadi abad 17 sampai sekarang dunia Eropa mengungguli berlipat-lipat kali dari dunia Islam. Nah, peta ini sangat bagus sekali ya, sangat penting untuk kita berefleksi
bahwa ketinggalan kita itu betul-betul dahsyat ya. Dan sekarang tentu saja dunia, negara-negara seperti Indonesia sedang berusaha mengejar ketertinggalan tersebut dengan mempelajari filsafat dan sains modern. Nah, tapi ini peta yang membantu kita untuk melihat bahwa kita sebenarnya sudah tertinggal sejak abad 17 ya. Abad 17 kita tertinggal jauh sekali, dan di abad 20 dan 21 ketertinggalannya itu sudah eksponensial ya, sudah sangat luar biasa, sudah sangat dahsyat perkembangan kemajuan sains dan mungkin juga filsafat. Oke, nah ini peta yang bisa kita jadikan refleksi ya. Lanjut. Nah, sekarang kesimpulannya ya. Jadi kaum muslimin itu mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan baik yang bersifat keagamaan maupun rasional dan sains ya. Dan memiliki keunggulan yang tidak ada pada perkembangan peradaban lain sebelumnya. Jadi peradaban Islam itu sebenarnya peradaban yang, kalau kata Hudson tadi itu The Venture of Islam, ini adalah peradaban yang mampu mengakomodasi semua kemajuan dari peradaban-peradaban yang ada sebelumnya. Dan itu pada masanya ya, pada masa tadi kita sebut abad 9 sampai abad 12 ya. Dan menjadikan kemudian peradaban Islam sebagai peradaban yang pada waktu itu adalah peradaban yang paling unggul ya. Oke, lanjut. Nah, dan kita sekarang sudah mendapatkan satu pengakuan bahwa Islam dan peradabannya secara historis itu punya sumbangan yang penting dalam pengembangan sains modern di Barat. Sesuatu yang ratusan tahun tidak diakui. Dan itu juga diakuinya baru-baru ini pada tahun-tahun 50-an, 60-an, itu masih belum ya, 70-an baru mulai. Nah, sekarang sudah jauh lebih informatif. Buku-buku seperti yang di kanan ini itu sudah sangat banyak ya, sangat banyak, dan sekarang orang mulai mengapresiasi bagaimana sains Islam itu menjadi sains yang perantara dari sains sebelum Islam, Yunani misalnya, dan sains pada peradaban modern. Di abad pertengahan Kristen, sains itu tidak se-ekspresif daripada sains Islam. Jadi ini juga sesuatu yang menarik yang sekarang orang mulai tahu bahwa sains di masa peradaban Islam itu sesuatu yang dahsyat, itu merupakan buah dari filsafat Islam ya. Yang di abad pertengahan filsafat Kristen itu belum banyak penjelasan tentang sains dalam masa abad pertengahan itu seperti apa. Itu belum banyak cerita mengenai itu. Jadi loncat dari sains Islam kepada sains modern. Lanjut. Oh, habis. Oke. Baik, mungkin saya berhenti dulu di sini, Mbak Teh Hana. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf untuk tadi kesulitan teknis tadi. Baik, terima kasih Pak Budi Munawar Rahman. Ya, hadirin sekalian, paparan yang sangat dalam, informatif ya, yang sudah kita dengarkan semua dari Pak Budi Munawar Rahman. Ya, di antaranya yang pertama tadi bahwa dalam sejarah peradaban Islam, sains ini tidak terpisahkan dari filsafat. Sains Islam ini masuk di dalam filsafat. Namun tadi apabila ada pemisahan antara sains dan filsafat, ini sebetulnya pengaruh Barat ya. Dan justru buah dari filsafat Islam ini adalah tadi sains yang begitu dahsyat, di mana belum ada dalam peradaban Yunani. Baik, Pak, ini sudah banyak yang bertanya di chat, tapi sebelumnya mungkin saya mempersilahkan dulu yang langsung bertanya, sebelum nanti juga yang pertanyaan di chat akan kami berikan kesempatan.
ada Pak Faisal Mawardi yang langsung ingin bertanya, kemudian siapa lagi? Sebentar. Ada dua ya, Pak Faisal dan Pak Rusmin Hasan. Dipersilahkan ke ke Faisal dulu ya, Faisal, mangga, lalu ke Pak Rusmin Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah memberi saya kesempatan. Kepada Pak Budi, saya ingin bertanya, bagaimana cara efektif untuk melahirkan Al-Biruni baru, Ghazali baru, dan lain sebagainya? Sementara apabila meminjam istilah Ali Syariati, gejala Westruckness semakin menjadi-jadi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, kemudian Pak Rusmin Hasan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Budi. Bang Budi ini salah satu senior saya di HMI yang sangat menginspirasi pikiran-pikiran saya sejak dulu, sangat menginspirasi Bang Budi. Iya. Kesempatan yang berbahagia ini cukup menarik bagi saya karena Bang Budi telah mengurai secara otomatis bagaimana perjalanan range di dalam fase ke fase. Tapi Bang Budi agak tertarik dengan perkembangan filsafat pada zaman pertengahan karena di situ muncul polemik juga. Ada ahli mengatakan bahwa abad ke-9 itu ada kritik tajam dari Imam Al-Ghazali terhadap para filosof muslim. Sebut saja misalnya Ibnu Rus. Nah, dari situ ada yang mengatakan bahwa filsafat di dalam dunia Islam telah mengalami kemunduran. Apakah benar antek daripada kemunduran filsafat Islam itu dipelopori oleh kritik tajam Imam Al-Ghazali terhadap para... Oh, rupanya terlempar ya Pak ya. Gitu. Tapi tadi sih apakah Ghazali ini disebut antek atau penyebab mundurnya filsafat Islam? Saya ingin juga membacakan ini dari filosofi entusias. Mengapa ada istilah sains Yunani, sains Islam, sains Barat? Masih hadir Pak Rusmin? Soalnya tadi terputus. Ya, masih. Dengan tadi Bu. Suaranya terputus-putus Pak. Kemudian antek ya, jelas Bu? Tidak jelas. Halo? Masih terputus-putus. Ya coba diulangi. Ya. Jelas Bu? Ya, halo? Silakan. Halo? Ya. Apakah kemudian kemunduran filsafat Islam pada abad pertengahan itu dipengaruhi oleh Imam Al-Ghazali terhadap kritik di dalam kitab? Kemudian ada kepahaman memahami Al-Ghazali utama. Ya. Budi juga bahwa dia kemudian jadi filsafat hari ini. Saya meminta Hawking, dia mengatakan bahwa filsafat telah mati, kemudian dia melihat filsafat objektif sains atau kepatahan di daerah diskursus. Demikian itu beberapa pertanyaan dari Bang Budi. Wassalamualaikum. Ya, bisa nangkap lah. Bisa nangkap ya, oke. Baik, Rusmin ya. Oke, dipersingkat itu sudah? Sudah. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Apakah akan langsung direspon oleh Pak Budi atau mungkin juga ini kita respon juga yang bertanya di chat, Pak? Ya, saya respon dulu tiga pertanyaan ini. Mangga. Ya. Oke, yang pertama, bagaimana cara yang efektif untuk memunculkan Al-Biruni? Ya, ini pertanyaan penting sekali. Cara yang paling efektif adalah pertama, cara pandang sains, keilmiahan, cara pandang ilmiah itu harus menjadi cara pandang dari kalangan Muslim ya. Sekalangan Muslim kalau kita lihat
Misalnya di Indonesia saja ya, masih kurang kurang berpikir ilmiah itu belum menjadi satu budaya ya, budaya. Nah, padahal kita punya satu warisan di mana berpikir ilmiah itu menjadi bagian dari peradaban Islam. Tapi itu sekarang tidak menjadi bagian dari keislaman kita, berpikir ilmiah. Tentu saja yang disebut berpikir ilmiah tadi saya menyebut ada 4, karena ada Burhani, ada tajribi, ada yang tekstual, ada irfani. Nah, jadi tradisi berpikir yang komprehensif 4 itu mestinya menjadi tradisi berpikir kita. Tapi kita sebenarnya di Indonesia atau di dunia Islam bahkan kita terlalu kuat dalam tradisi tekstual, tradisi berpikir yang lebih tekstual. Nah, ini menjadikan kemudian kenapa berpikir ilmiah, tajribi tadi itu, dan berpikir filosofis ya, bahkan berpikir yang lebih filosofis itu Burhani, yang lebih spiritual, irfani, yang lebih intuitif itu kurang berkembang juga ya. Nah, jadi mengembangkan cara berpikir ilmiah di dunia Islam yang kita sudah kenal dengan 4 model, paling tidak 4 model tersebut itu belum menjadi bagian. Kita masih terlalu kuat pada pemahaman keagamaan yang tekstual dan literal, literalisme itu. Oke, jadi membiasakan cara berpikir ilmiah inilah yang kita perlu lakukan supaya muncul Al-Biruni baru, kira-kira begitu. Oke, yang kedua, kritik Al-Ghazali ya. Ya, memang Al-Ghazali mengkritik para filosof, tahafut al-falasifah, kerancuan berpikir para filosof. Yang dimaksud dengan al-falasifah itu adalah terutama Al-Farabi dan Ibn Sina, terutama 2 filosof ini. Karena pada waktu itu, pada waktu Al-Ghazali hidup, 2 filosof inilah yang paling yang paling utama ya, yang mewakili dari cara pandang Yunani yang masuk di dalam filsafat Islam. Dan Al-Ghazali ini adalah seorang filosof. Kita tidak boleh menafikan Al-Ghazali ini seorang filosof, walaupun dia mengkritik filsafat. Yang dia kritik terutama adalah filsafat pertama ya, metafisik Aristoteles ya, yang dibawa oleh tadi Al-Farabi dan Ibn Sina, terutama 2 itu. Nah, kemudian ada jawaban dari Ibn Rus atas kritik postomos. Jawabannya itu postomos ya. Jadi maksudnya Al-Ghazalinya sudah meninggal ya. Yaitu Tahafut yang itu buku yang luar biasa sampai seorang sejarah filsafat Islam, ahli sejarah filsafat Islam, Oliver Leaman itu menganggap kalau mau belajar filsafat Islam cukup dengan mempelajari Tahafut al-Falasifah. Dan buku dia, bukunya History of Islamic Philosophy, semacam begitu, itu isinya sebenarnya adalah Al-Ghazali, debat Al-Ghazali dan Ibn Rus ya. Mempelajari filsafat Islam itu cukup mempelajari debat Al-Ghazali dan Ibn Rus, kata Oliver Leaman. Nah, tapi di dunia Islam rupanya perkembangannya adalah di timur pengaruh Al-Ghazali itu lebih kuat, sehingga kritik terhadap filsafat itu betul-betul hidup di dunia timur. Dan di barat, dunia barat, itu Ibn Rus tidak ada penerusnya, tapi dia diteruskan dengan cara lain di Eropa, mulai dengan abad pertengahan Kristen dan kemudian tentu saja Renaissance ya. Nah, jadi filsafat Islam itu sebenarnya berkembang pada 2 arah. Di timur pada arah yang mengikuti Al-Ghazali,
dan menjadikan kemudian filsafat Yunani, terutama filsafat pertama, itu tidak lagi dipelajari sebagai haram lah kira-kira gitu, tapi di Barat itu masih berkembang ya. Saya mengikuti satu diskusi minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu, ada seorang Romo yang menulis buku tentang Duns Scotus. Saya diminta membahasnya, dan ketika saya membaca bukunya itu saya betul-betul teringat pada Ibn Sina dan Ibn Rus. Jadi bagaimana cerita tentang misalnya wajibul wujud, dan bagaimana yang mungkinul wujud itu sangat tergantung dengan wajibul wujud, dan dia bisa menjadi mustahil wujud. Nah, hal-hal seperti itu dibicarakan lagi oleh Duns Scotus, dan itu menjadi filsafat Kristen akhirnya dalam bentuk ramuan-ramuan nanti dengan berbagai macam filsafat seperti Thomisme. Nah, itu Ibn Rus di Eropa begitu, tidak ada lagi penerusnya di dunia Islam. Nah, kalau Anda menyebut filsafat Islam mengalami kemunduran sejak Al-Ghazali, itu tidak benar ya. Karena filsafat Islam tidak mati. Filsafat Islam sebenarnya tidak mati. Karena tadi saya menyebut di awal, filsafat Islam itu ada 4 macam paling tidak. Peripatetik, illuminatio, hikmah transendental atau hikmah muta'aliyah, dan juga irfan atau tasawuf filosofis. Nah, selain peripatetik, memang selain peripatetik, filsafat Islam itu masih hidup, sangat subur. Kita masih punya Suhrawardi, masih punya Mula Sadra, dan juga para pengikut dan penerus Mula Sadra di filsafat Iran sekarang ini, yang di Sadra itu sangat banyak dipelajari. Kita punya filosof Irfani yang luar biasa, Ibn Arabi, ada Rumi, dan macam-macam, yang itu menandakan filsafat Islam masih ada setelah Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali sendiri memberi pengaruh pada suburnya tradisi filsafat yang saya sebut dengan sederhana illuminatio itu. Nah, peripatetik memang tidak berkembang di dunia Islam lagi ya, tidak berkembang lagi di dunia Islam setelah Ibn Rus. Dia berkembang dengan cara lain di dunia Kristen dan di dunia Eropa nanti. Jadi kalau filsafat Islam mengalami kematian dan kemunduran sejak Al-Ghazali, saya kira itu harus direvisi pendapat seperti itu. Filsafat Islam yang mana? Kalau maksudnya peripatetik, mungkin ya itu mengalami kemunduran. Dan kemundurannya apa itu disebabkan oleh Al-Ghazali, itu juga masih menjadi perdebatan ya. Karena di dunia Barat setelah Al-Ghazali, filsafat ini malah berkembang sangat pesat pada para filosof di Andalusia, yang puncaknya adalah Ibn Rus ya. Tapi sebelum Ibn Rus ada banyak filosof lain, minor philosopher di Andalusia yang juga besar ya, Ibn Bajjah, beberapa lagi yang lain. Ya itulah. Oke, jadi filsafat Islam masih terus berkembang. Macam peripatetisme atau rasionalisme itu nanti muncul setelah modernisme Islam. Modernisme Islam itu akan membawa satu dialog Islam di masa modern ini dengan filsafat Barat modern. Dan sekarang ada perkembangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa ada istilah sains Yunani, sains Islam, sains Barat? Nah, itu sebenarnya istilah yang bukan menunjukkan pada hakikatnya, tapi itu hanya geografis ya. Jadi sains yang berkembang di era Yunani, sains yang berkembang di era Islam, sains yang berkembang di Barat sekarang ini ya. Tentu saja dari semua sains ini kita meyakini ada satu metode yang sama, yaitu metode eksperimental, metode observasi, metode empiris, yang sekarang kalau kita bicara tentang sains, itu adalah begitu metodenya ya. Itu pengaruh sudah ada pada zaman Yunani, pada zaman Islam, dan sangat kuat perkembangannya sebagai metode
dikembangkan juga dalam filsafat sains, mulai dari induktivisme, kemudian verifikasionisme, falsifikasionisme, dan kemudian perkembangan-perkembangan baru dalam filsafat sains setelah itu seperti program riset dan seterusnya. Nah, jadi itu hanya nama, tapi sains ya sains begitu. Nanti di dunia Islam sendiri ada perkembangan diskusi tentang sains Islam itu harusnya seperti apa, Islamisasi sains itu seperti apa. Tapi itu tidak kita masuki dalam diskusi kita. Kita kita ingin menunjukkan betapa sains itu sebenarnya adalah sesuatu yang barang hilang di dunia Islam ya. Dan sains sekarang harus berkembang lagi di dunia Islam. Dan perkembangannya sekarang sudah tidak lagi menggunakan nama dunia Islam, tapi kita masuk dalam perkembangan-perkembangan sebagai satu bangsa-bangsa yang secara global kita sekarang menerima perkembangan sains dan ilmu pengetahuan. Oke, mungkin itu dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Ya, tadi cara pandang ilmiah ini harus menjadi budaya ya, gitu. Namun Pak, cara pandang ilmiah ini kadang direduksi hanya metode ilmiah gitu ya. Hari ini seolah tadi yang mempelajari sains itu derajatnya lebih tinggi daripada kita yang mohon maaf belajar filsafat misalkan ya di ilmu agama, padahal tadi dalam metode ilmiah dalam Islam gitu ya, paling tidak ada 4 metode tadi ya, ada bayani, ada tajribi, ada burhani, dan irfani gitu. Dan di Indonesia tadi metode-metode yang dikembangkan lebih banyak tadi tekstual, dan ini juga tadi lebih kepada metode ilmiah yang saintis tadi ya, itu padahal sangat komprehensif metode ilmiah dalam Islam. Oke, terus tadi juga terima kasih, ini juga selalu kan Ghazali ini jadi tujuan menutup pintu ijtihad katanya ya Pak ya di kalangan Sunni gitu. Ternyata hanya filsafat peripatetik ya, filsafat yang lainnya gitu, filsafat iluminasi, hikmah muta'aliyah, lalu filsafat irfan itu terus berkembang sampai hari ini di dunia Muslim. Oke, saya akan juga merespon pertanyaan yang ada di chat. Apa yang menjadi penyebab utama kemunduran sains dunia Islam sementara sains Barat lebih maju, katanya Pak. Terus ada, apakah sains itu bersifat netral, terbebas dari asumsi-asumsi teologis atau tidak? Yang ketiga, ini terkait sejarah terbakarnya perpustakaan besar Daulah Abbasiyah oleh serangan Mongol yang menjadi faktor utama dalam hilangnya peradaban buku di dunia Islam. Saya masih penasaran mengapa bangsa Mongol sangat berambisi memberangus buku-buku itu tanpa sisa, yang katanya sampai tintanya aja menghitamkan sungai, katanya sungai ini ya, Nil. Baik, ini sebetulnya kalau melihat waktu, Bapak-Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah lebih dari 8 menit ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin kita teruskan saja sekitar 10 menit ke depan. Mangga ke Pak Budi untuk merespon. Ya, ingatkan pertanyaannya ya, saya nggak sempat mencatat yang terakhir. Jadi penyebab dunia Islam mundur itu yang ditulis oleh Ahmed Kuru. Jadi Ahmed Kuru memberi satu hipotesis baru. Jadi ibu bapak sekalian, teman-teman perlu baca buku itu karena itu buku sangat bagus, dan juga ada banyak diskusi-diskusi yang terekam di YouTube yang sudah dilakukan beberapa kali ya. Nah, salah satu dari tesisnya Ahmed Kuru, dia mengatakan penyebabnya itu adalah karena adanya atau menguatnya aliansi antara para ulama atau ulama dalam arti yang luas ya, termasuk ilmuwan dengan negara. Menguatnya aliansi inilah yang menjadi penyebab ya. Karena di masa klasik peradaban Islam, di masa kejayaan peradaban Islam, kata Kuru, para ulama dan para ilmuwan itu independen, sangat tidak tergantung pada negara atau proyek-proyek negara, kira-kira begitu. Mereka betul-betul dibiayai oleh para pedagang,
orang-orang kaya yang punya minat besar pada kemajuan, pada ilmu pengetahuan, mereka disupport itu. Tapi setelah abad 12 dan terus pada perkembangan kerajaan-kerajaan Islam setelah Abbasiyah itu sebenarnya aliansi ulama dan negara itu menjadi kuat ya. Dan itu tesisnya Kuru ya. Tesis yang menarik untuk kita lihat dan dia melihatnya dari ilmu politik. Tesis yang lain yang sudah kita kenal itu ya karena kalangan Muslim itu menganggap sudah semua persoalan sudah selesai dan pintu ijtihad ditutup 1000 tahun, pintu ijtihad tertutup kata Buya Syafi'i Ma'arif, dan itu mengakibatkan kemudian orang Islam tidak lagi berpikir, filsafat menjadi barang haram. Dan akibatnya kemudian tidak lagi berkembang sains dan peradaban Islam. Peradaban Islam juga tidak mengalami kemajuan yang spektakuler, walaupun kita masih punya kerajaan-kerajaan besar yang sains itu masih berkembang, tapi tidak sespektakuler di masa Abbasiyah ya. Ottoman Empire, kekhalifahan Osmaniyah itu masih ada, masih ditakuti sampai di Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama karena dunia berperang antara sekutu, Inggris, Amerika dan sekutunya, kemudian melawan Jerman yang didukung oleh Ottoman Empire, Osmaniyah ini, dan ternyata kalah perang. Nah, dalam kalah perang inilah kemudian sekutu mengambil semua daerah Ottoman Empire di Eropa Timur, di Timur Tengah, sehingga kemudian tertinggal yang sekarang menjadi Turki. Itu pun setelah seorang jenderal namanya Kemal Atatürk berusaha untuk mempertahankan yang bisa dipertahankan. Dapatlah Turki yang sekarang ini. Dan perkembangan ilmu pengetahuan di masa Ottoman itu juga maju. Di masa Mogul juga sangat maju. Tapi ya itu kemajuannya itu mungkin melanjutkan atau mengembangkan tradisi yang sudah ada, gitu. Tidak membuat satu loncatan yang baru sama sekali ya. Itu baru terjadi di masa Renaissance ya. Terus yang kedua tadi apa ya? Sebentar. Tentang sains itu bersifat netral. Oh, apakah sains itu bersifat netral? Terbebas dari asumsi-asumsi teologis atau tidak? Ini perdebatan filsafat yang sampai sekarang masih tidak bisa kita memutuskan ya atau tidak. Kalau para saintis yang percaya pada objektivisme, sains netral begitu. Sains seperti pisau gitulah, bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Nah, tapi para terutama dari ilmu sosial sangat meyakini sains itu tidak netral ya. Apalagi sains ilmu sosial jelas sekali tidak netral. Nah, dalam islamisasi sains itu sains yang tidak netral inilah yang dipergunakan untuk mengembangkan sains Islam. Nah, apapun alirannya dalam islamisasi sains, tapi pandangan utamanya sains tidak netral. Tapi ilmuwan di Barat yang mengembangkan ilmu pengetahuan masih banyak atau dominan yang mengatakan sains itu netral. Jadi ini perspektif-perspektif yang ada sekarang ya. Saya sendiri lebih yakin bahwa sains memang tidak netral. Bahkan dalam filsafat sains sendiri pun sebenarnya sains itu tidak netral. Ada buku yang saya pelajari waktu kuliah dulu itu dari Ian Chalmers. Apa judulnya bukunya itu? What is this thing called science? Itu judul bukunya. Itu buku yang sangat kontroversial karena pengarangnya mengatakan sains itu tidak netral, tapi dia kemudian memakai filsafat Michel Foucault ya di akhir setelah penjelasan aliran-aliran setelah Popper, Imre Lakatos, Feyerabend, ya, kemudian mengakhirinya itu dia memakai postmodernisme dan mengatakan akhirnya sains itu tidak netral. Tapi itu pandangan yang tidak terlalu mainstream kalau kita lihat di fakultas-fakultas sains di kampus-kampus
terkemuka pandangan tentang sains netral itu masih dominan sampai sekarang. Oke, itu. Oke, Satu ini lagi. satu lagi tentang serangan Mongol. Oh ya, oke. Kenapa sih kok berambisi memberangus buku-buku tanpa sisa? Motivasinya apa? Ya, itu sampai sekarang masih menjadi hal yang menarik untuk dipelajari ya. Ada banyak sekali ilustrasi dan film-film dokumenter tentang Mongol. Mengapa mereka begitu begitu destruktif ya, dan Baghdad itu hancur karena Mongol ini sendiri. Walaupun di dunia Islam nanti kerajaan-kerajaan yang muncul itu adalah dari orang-orang Mongol ini ya, nanti akan menghasilkan satu kekhalifahan baru yang pasca penyerangan Mongol, itu yang orang Mongol atau keturunan dari orang Mongol. Nah, kenapa mereka seperti itu? Itulah ya misteri sejarah, itu memang karakter dari mereka ya. Dan sampai sekarang orang menarik perhatian untuk melihat kenapa seperti itu ya. Tapi itu memang luar biasa, mereka begitu hebat ya, sampai bisa menghancurkan peradaban Islam. Dan salah satu penyebab kemunduran Islam, selain hal-hal yang tadi sudah saya sebut, itu juga karena invasi Mongol ini. Invasi Mongol ini menjadi penyebab dari kemunduran Islam juga ya. Itu faktor yang lainnya ya. Faktornya tidak satu tapi kompleks. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas respon dan jawabannya Pak Budi. Sebetulnya di chat ini masih ada 4 pertanyaan lagi karena memang peserta ini sangat antusias, namun apa daya kita dibatasi oleh waktu ya. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa menghadirkan kembali Pak Budi di Sekolah Asosiasi Akidah Filsafat Islam di sesi selanjutnya. Dan bagaimana kita hari ini tentu saja harus mulai menggunakan cara pandang ilmiah ya. Dengan tadi ilmiah itu memiliki metode tersendiri dan di filsafat Islam itu sudah tersedia dan ada. Dan diskusi sekolah akidah dan asosiasi akidah dan filsafat Islam ini juga diantaranya adalah upaya untuk menyuburkan filsafat Islam di Indonesia, karena kita ketahui banyaknya itu yang berkembang itu hoax gitu ya. Bahkan tadi ujaran-ujaran kebencian yang kadang juga ada saat kita lawan dengan data-data ilmiah tetap nggak mempan kan gitu ya. Mudah-mudahan yang hadir di dalam forum ini kita tidak jadi bagian yang demikian ya. Kalau kata Pak Subhi, menggunakan alis syariati menjadi rausan fikir agar bisa menjadi duta untuk perubahan sosial. Saya nggak nyebut agen, kalau agen nanti kayak gas LPG. Baik. Saya boleh kasih closing statement. Statement ya, silahkan Pak Budi untuk. Jadi untuk kedepannya kita memang perlu mengembangkan filsafat Islam. Tapi kecenderungannya sekarang di Indonesia, kalau kita menyebut filsafat Islam itu dalam arti klasik ya. Isu-isu klasik itu semua. Baik yang aliran peripatetik, iluminatio, dan seterusnya itu sebenarnya isu-isu klasik yang itu menjadi khazanah kita yang perlu terus dipelajari. Tapi kita juga perlu membangun suatu filsafat Islam yang baru, yang sekarang namanya pemikiran Islam. Pemikiran Islam ini sebenarnya jenis filsafat Islam, tapi saya nggak tahu kenapa tidak disebut filsafat Islam ya. Tapi ini adalah suatu pemikiran yang mengantisipasi, mengakomodasi isu-isu baru ya. Yang kalau kita lihat di Indonesia itu isu-isu seperti misalnya tentang filsafat politik ya. Filsafat politik itu sudah lama ya dalam filsafat Islam dibicarakan, tapi isu baru seperti demokrasi, seperti hak-hak kewarganegaraan, seperti bagaimana model hubungan agama dan negara, agama di ruang publik. Nah, itu harusnya menjadi bagian dari filsafat Islam. Sekarang ini ya kita pelajari. Isu gender ya, itu sesuatu yang sudah juga maju. Tapi itu masih dikategorikannya pemikiran Islam.
Nah, apakah mungkin pemikiran Islam ini menjadi sebuah filsafat Islam? Nah, ini yang saya kira perlu transformasi dalam berpikir, bahwa kalau pemikiran itu sudah menjadi lebih abstrak, lebih teoretis, nah itu sebenarnya sebuah filsafat. Isu yang paling penting, isu lingkungan. Isu lingkungan belum menjadi garapan dari filsafat Islam sekarang ini. Nah, tentu sudah ada Syed Hussein Nasr, sudah ada macam-macam ya, itu inspirasi-inspirasi baru, tapi sebagai sebuah pemikiran filsafat Islam atau pemikiran Islam di Indonesia yang memunculkan semangat baru ya dalam isu baru, itu masih belum ya. Misalnya saya melihat di dalam tradisi lain itu ini sudah sangat kuat ya. Saya baru mempelajari ada seorang tokoh dalam filsafat di India, misalnya itu namanya Sadhguru, seorang pemikir filsafat timur ya, filsafat India. Dia mempunyai satu proyek yang betul-betul dahsyat sekali. Proyek itu namanya Save Soil, selamatkan tanah ya. Dan dia melakukan perjalanan 100 hari dari mana ya? Dari London sampai ke Delhi ya. Ribuan kilometer naik motor. Dia seorang guru mistik naik motor, dan kampanye di kota-kota yang ditinggali untuk menggugah kembali kesadaran lingkungan yang sekarang sudah mulai tumbuh ya. Nah, filsafat Islam harusnya juga begitu, tidak abstrak metafisik melulu, tapi juga menjadi sebuah gerakan. Nah, saya kira ini peranan dari AFILA di sini, Asosiasi Akidah Filsafat Islam, itu harus menjadikan filsafat Islam bukan hanya kontemplasi intelektual melulu, tapi atau transformasi batin, itu juga penting, tapi bagaimana dia menjadi satu gerakan bersama untuk kemaslahatan bersama. Iya, luar biasa ya, selalu insight-insight baru itu kita dapatkan dari Pak Budi Munawar Rahman, dan nanti juga insya Allah materinya akan dibagikan ya Pak Sugi gitu, dan kita perhatikan betapa rigorus gitu ya, setiap slide itu saya ngelihat itu buku-buku dan ini mungkin bagi kita ya yang menjadi muridnya Pak Budi ini bisa mengikuti gitu ya, betapa satu slide itu bukunya berapa, dan itu memang tanggung jawab kita semua sebagai komunitas di Asosiasi Akidah Filsafat Islam. Dan ini tantangan Pak Subhi nih, Ketua Bidang Riset dan Litbang, tantangan Pak Budi tadi, bagaimana filsafat Islam yang Indonesia kekinian ini bisa menjadi gerakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, ini ada beberapa yang tidak saya bacakan dan respon pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bertemu di sesi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dr. Neng Hana dan Mas Budi. Ini banyak hal yang kita dapat ya, hal-hal baru. Dan juga tadi itu yang penting itu tantangannya tadi yang terakhir itu. closing statement-nya itu. Ya, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita sudah di penghujung acara. Insya Allah kita akan bertemu kembali di bulan Januari di tahun yang baru. Kira-kira ya pertengahan sama juga ya, sekitar tanggal 16. Narasumbernya Bapak Dr. Khalid Walid, memformulasikan filsafat Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, ini mungkin akan lebih kontekstual juga ya, filsafat Islam dalam konteks kependidikan di Indonesia. Baik, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih Mas Teh Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Subhi. Makasih Teh Neng. Makasih Pak Khalid. Terima kasih semuanya.